Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Mega Titis Rahmadani dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan teks cerita sejarah dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya saya akan membacakan pengertiannya dahulu ya. Jadi teks cerita sejarah ini merupakan naskah atau narasi yang mengandung unsur sejarah. Nah, karena mengandung unsur sejarah ini, jadi tercipta beberapa unsur, yaitu seperti unsur fakta, tokoh, nama tokoh, dan peristiwa sejarah ini. Nah, di sini juga ada ciri-ciri teks sejarah. Yang pertama adalah menampilkan latar masa lalu. Karena menampilkan latar masa lalu, jadi ini menceritakan kejadian-kejadian yang pernah terjadi pada masa lampau, seperti cerita dalam tokoh-tokoh pahlawan, atau contohnya juga bisa kemerdekaan atau kejadian-kejadian perang pada masa lampau. Nah, lalu ada ciri-ciri teks sejarah lagi yang kedua, yaitu disajikan secara kronologis. Karena disajikan secara kronologis, jadi cerita sejarah ini diceritakan secara kronologi aslinya dengan cerita aslinya atau kefaktaannya. Lalu yang ketiga berbentuk teks cerita ulang. Dan yang keempat sering menggunakan konjungsi temporal. Karena sering menggunakan konjungsi, biasanya teks cerita sejarah ini berisi bahasa-bahasa yang baku. Dan yang kelima ada isinya dapat berupa fakta, dapat juga berupa fiksi dengan latar cerita berupa fakta. Nah, karena berupa fakta ini berarti diambil dari kejadian yang dahulu pernah terjadi secara nyata ya. Dan ada juga fiksi yang berupa cerita fakta, karena ini dirubah lagi. Jadi keasliannya dirubah dengan cerita-cerita fiksi yang berisi kesejarahan. Lalu yang ketiga ada jenis-jenis teks cerita sejarah. Yang pertama adalah teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Contohnya adalah Untung Surapati, sebuah roman sejarah karya Yudi Herwibowo. Jadi teks cerita ini berupa fakta sejarah. Nah, karena berupa fakta sejarah berarti itu terjamin keasliannya ya, atau sesuai dengan kejadian nyata. Lalu yang kedua ada teks cerita sejarah fiksi. Contohnya Lingkar Tanah, Lingkar Air karya Ahmad Tohari, Tiba Sebelum Berangkat karya Faisal Odang. Nah, ini berupa fiksi. Jadi teks cerita sejarah ini dirubah lagi ke dalam fiksi ya, ke dalam cerita fiksi, cerita buatan gitu. Lalu yang keempat ada struktur teks cerita sejarah yang meliputi abstrak, orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Lalu ada juga fungsi-fungsi teks cerita sejarah, yaitu rekreatif atau bisa dibuat kembali. Dan yang kedua ada inspiratif, menginspirasi kita. Dan yang ketiga ada instruksi. Dan yang keempat ada edukatif, yaitu memberikan edukasi. Nah, lalu yang keenam ada unsur pembangun teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah ini mempunyai unsur pembangun ya. Unsur pembangun teks cerita sejarah dapat dibedakan menjadi unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik itu membangun isi cerita, dan sementara itu unsur ekstrinsik membangun cerita sejarah dari luar. Semisal keadaan masyarakat pada waktu itu atau latar waktu itu ya. Lalu ada juga nilai-nilai teks cerita sejarah, yaitu nilai moral seperti nilai sikap gitu, nilai budaya, nilai kepahlawanan, nilai sosial, dan nilai religius seperti nilai-nilai keagamaan atau kepercayaan kepada Tuhan. Lalu ada yang terakhir yaitu kebahasaan teks cerita sejarah. Peristiwa sejarah ini disajikan dengan bahasa yang emotif dan menarik. Bahasa emotif memancing pembaca untuk ikut merasakan kisah tersebut. Jadi seperti terbawa perasaan begitu ya. Makna, konotasi, simbol, dan bahasa kias semakin menambah sisi menarik novel sejarah. Penggunaan diksi yang menarik dari pengarang biasanya menjadi faktor ketertarikan pembaca. Jadi kalau kita ingin membuat teks cerita sejarah, kita harus mengetahui unsur-unsur pembangunnya dan kebahasaannya ya, supaya pembacanya ikut semangat dan ikut merasakan cerita-cerita tersebut ke dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, sekian dari saya.
kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.